Perhatikan gambar di bawah ini. Pada sistem kesetimbangan benda tegar seperti pada gambar di atas, batang AB homogen dengan panjang 80 cm, beratnya 18 Newton, menyangga beban seberat 30 Newton. BC adalah tali, sudut yang dibentuk di titik B sama dengan 37 derajat. Berapakah tegangan pada tali dalam Newton jika jarak AC sama dengan 60 cm? Jadi soal ini diambil dari materi kesetimbangan. Oke, kesetimbangan benda tegar. Jadi kalau misalnya kita review sedikit materi tentang kesetimbangan benda tegar, yang dimaksud dengan kesetimbangan itu kan kondisi. Oke, ini saya tulis aja ya. Kondisi di mana benda dengan gaya resultan dan momen gaya resultan, atau torsi ya, resultan sama dengan 0. Nah, inilah pengertian dari kesetimbangan benda tegar. Nah, lalu berikutnya ada syarat supaya bendanya berada dalam kesetimbangan. Yang pertama adalah jika sigma F terhadap sumbu X sama dengan 0. Lalu yang kedua, jika resultan gaya yang bekerja pada sumbu Y sama dengan 0. Lalu satu lagi, resultan torsinya sama dengan 0. Jadi ada 3 syarat supaya bendanya dikatakan setimbang, begitu ya. Oke, ini langsung aja kita jawab soalnya. Katanya batang AB memiliki panjang 80 cm. Jadi dari ujung sini ke ujung sini panjangnya 80. Maka saya tulis L batang sama dengan 80 cm. Atau kalau kita ubah ke meter dibagi 100 ya, berarti 0,8 meter. Kemudian beratnya 18 Newton. Nah, berat kan ditulis dengan W, kemudian batang WB sama dengan 18 Newton. Lalu menyangga beban. Jadi di sini dikaitkan suatu beban atau digantungkan, di mana berat beban WB sama dengan 30 Newton. Kemudian BC ini adalah tali. Kemudian sudut yang dibentuk di titik B, katanya di sini ada sudut sebesar 37 derajat. Berapakah tegangan pada tali jika jarak AC-nya A terhadap C sebesar 60 cm? Jadi yang ditanya adalah berapa tegangan pada tali BC. Jadi di sini saya tulis T aja ya. Oke. Jadi untuk mengerjakan soal ini kita harus tahu dulu bahwa syarat kesetimbangan tadi ada 3. Maka yang mana di antara yang 3 ini kita gunakan untuk mengerjakan soal ini? Nah, tentu karena ini berhubungan terhadap momen gaya, maka yang kita pakai nanti adalah sigma torsi sama dengan 0. Oke, dengan catatan begini. Langkah awal kita gambarkan dulu diagram gaya yang bekerja pada sistem. Ya, tadi sudah jelas bahwa si batang ini memiliki gaya berat. Nah, gaya berat itu kan untuk batang berada di tengahnya ya. Oke, jadi di sini saya tarik panah ke bawah. Ini adalah gaya berat si batang. Kemudian bebannya di sini karena dia digantung, maka gaya beratnya ke bawah ya, WB. Kemudian satu lagi di sini ada daya tegangan tali. Nah, jadi begini. Anggaplah si porosnya berada di sini, di titik ini atau titik A.
Kemudian kalau misalnya tali ini terputus, maka apa yang terjadi pada batang dan beban ini? Tentu dia akan terjatuh ke bawah gitu ya, atau bisa kita istilahkan berotasi ke bawah, gitu dia. Nah, kalau misalnya dia berotasi ke atas, tentu itu sangat tidak mungkin ya, karena di mana-mana suatu benda itu pasti jatuhnya menuju ke pusat bumi atau ke bawah gitu ya. Jadi ini sudah jelas bahwa rumus yang kita gunakan untuk mengerjakan soal ini adalah sigma torsi boleh terhadap titik A gitu ya, karena di A porosnya sama dengan 0. Oke, jadi karena tadi sudah kita gambarkan ada sebanyak 3 gaya, dan si WB, maksudnya ini W batang dan W beban, ini kan dia bergerak ke bawah ya, dan searah. Jadi kalau dia berotasi ke bawah dan kemudian mereka searah, maka kita jumlahkan saja dia ya. Nah, boleh saya tulis torsi batang ditambahkan dengan torsi beban. Nah, kemudian si tegangan tali, walaupun dia belum tegak lurus terhadap sumbu Y, ini kan pada intinya nanti kita proyeksikan terhadap sumbu Y dia ya, ke atas gitu ya. Nah, T, maka anggaplah dulu dia sudah tegak lurus terhadap sumbu Y, dia kan berotasi ke sana harusnya gitu ya. Jadi dia melawan arah si torsi si batang dengan torsi si beban. Jadi kita buat tanda negatif. Negatif torsi tegangan tali, maka kita tutup dengan sama dengan 0 gitu ya. Oke, jadi ini kita pindahkan ke kanan boleh. Maka torsi batang ditambah torsi beban sama dengan torsi tali. Nah, jadi mungkin kalian sudah tahu bahwa yang namanya torsi itu kan rumusnya apa? Jarak gaya terhadap poros dikalikan dengan besar gaya yang bekerja pada titik itu gitu ya. Jadi ini kita jabarkan. Maka untuk torsi batang boleh kita tulis jaraknya ya dikalikan dengan gaya pada si batang tadi ya, gaya beratnya ya, dikalikan dengan W B kecil tambahkan dengan jarak si beban terhadap poros ya, berarti RB dikalikan dengan WB sama dengan, sekarang kita fokus ke torsi tegangan tali ya. Maka kita tulis jarak tegangan tali dikalikan dengan besar T-nya, baru dikalikan dengan, ingat tadi sudah saya jelaskan bahwa ini tegangan talinya belum tegak lurus. Supaya tegak lurus maka sudutnya ini yang kita pakai adalah sin theta gitu ya. Oke, karena kan 37 derajat ini kan mengapit terhadap sumbu X dia. Oke, jadi terhadap sumbu Y karena dia tidak mengapit sudut maka kita gunakan sin. Oke, berikutnya adalah kita masukkan jarak dari gaya si batang ini terhadap porosnya gitu ya. Tadi kan panjangnya 0,8 nih. Berarti kalau dia tepat di tengah-tengah, maka kita pakai setengahnya. Sehingga RB itu besarnya 0,4 dikali WB-nya 18. Oke. Kemudian tambahkan dengan RB. Bebannya kan di ujung nih. Porosnya juga di ujung. Berarti dari ujung ke ujung ya sepanjang batangnya. Maka saya tulis di sini 0,8 dikalikan dengan berat si bebannya tadi sudah jelas 30 sama dengan, sekarang si tegangan talinya ini kan juga di ujung ya, karena sudah kita proyeksikan terhadap sumbu Y, dia juga di ujung, berarti sama jaraknya dengan si beban, sehingga ini juga 0,8 dikalikan dengan T, karena itu yang kita cari, kalikan dengan sin theta. Maka sin yang kita gunakan adalah sin 37 derajat gitu dia ya. Oke, maka ini boleh kita kalikan 0,4 dikali 18 itu kisaran 7,2 ya, 7,2 ditambahkan dengan ini 0,8 kali 30, ini 0, coret dengan 0 yang di sini, 8 kali 3 24 sama dengan ini 0,8 dikalikan dengan T
dikalikan dengan sin 37. Sin 37 itu kan 0,6 ya. 0,6 dikali 0,8 sama dengan 0,48 ya. Gitu dia ya. Maka ini kita jumlahkan. Nah, kalau ini kita jumlahkan 7,2 ditambah 24 itu kan 31,2 sama dengan 0,48T. Nah, dari sini kita akan tahu bahwa nilai dari T itu sama dengan 31,2 dibagi dengan 0,48. Jadi kalau 31,2 dibagi 0,48 itu hasilnya adalah 65, satuannya adalah Newton. Oke, jadi kalau kita lihat optionnya bahwa yang 65 Newton itu adalah option D. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.